Cinta pertama dia, dari Putri ya. Mencintai dia, saya harus jaga perasaan dia. Ya sudah. Teman baik saya sebagai gubernur, dia perempuan yang cerdas. Terus kemudian dari sisi karakter tuh sama sebenarnya. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang apa yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi tentang yang Syefura dan persiapan mereka menuju pernikahan, juga tentang anaknya Nihyang di sebuah podcast santai bersama Henki Kurniawan. Deddy Mulyadi menyampaikan pengakuan yang cukup menarik perhatian publik, bukan soal politik, tapi tentang hubungan, jodoh, dan cara memandang kehidupan. Deddy membuka ceritanya dengan membahas sosok Rara dan juga Nihyang yang selama ini kerap dikaitkan dengannya. Namun yang menarik, Deddy tidak berbicara soal gosip, melainkan soal prinsip hidup. Menurut Deddy, jodoh itu bukan soal kebetulan. Ia percaya bahwa jika memang berjodoh, maka karakter dan cara berpikirnya pasti mirip. Bukan harus sama persis, tapi sefrekuensi. Dari cara bekerja, cara menghadapi masalah, sampai cara melihat kehidupan di lapangan. Dalam podcast itu, Deddy juga menyampaikan pernyataan yang cukup menohok, namun jujur. Ia berkata, anak itu nyata, sedangkan istri itu ilusi. Maksudnya bukan merendahkan pasangan, tapi menggambarkan realitas hidup. Anak adalah tanggung jawab yang benar-benar nyata, tumbuh, hidup, dan membutuhkan kehadiran penuh. Sementara hubungan dengan pasangan, menurutnya, seringkali dibentuk oleh ekspektasi, bayangan, dan harapan yang kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Deddy kemudian membeberkan bahwa ia melihat kesamaan besar antara dirinya dengan yang Syefura, terutama dalam pola kerja di lapangan. Bukan soal jabatan atau popularitas, tapi soal cara turun langsung, melihat masalah masyarakat dari dekat, dan bekerja tanpa terlalu banyak pencitraan. Ia menekankan bahwa kecocokan itu bukan dibangun dari kata-kata manis, tapi dari cara bergerak dan bekerja. Ketika dua orang punya pola kerja dan nilai hidup yang sama, maka hubungan akan terasa lebih alami, tanpa dipaksa. Pengen tahu hidup versi Kang Deddy. Bagaimana Kang Deddy menjalani keseharian, bagaimana menjaga kesehatan, terus juga bagaimana menjaga pikiran tetap waras di tengah tugas dan kesibukan yang begitu luar biasa. Bagaimana Kang? Ya hidupnya apa adanya, nikmati apa adanya, jangan dibuat-buat dan jangan diandai-andai. Kalau yang Malaysia? Yang Malaysia baru bertemu satu kali ya. Satu kali. Terus kemudian dari sisi karakter tuh sama sebenarnya. Seneng keliling, seneng bertemu warga, kemudian terbuka dan melihat orang tanpa tingkatan. Kemudian seneng berdiskusi ya, seneng bicara. Dan sebenarnya dari sisi karakter, Rara itu mirip Nihyang. Mirip nih yang itu. Wajahnya juga agak-agak mirip. Agak mirip. Betul. Karakternya juga sama. Iya. Karakternya sama. Kenapa? Dia kan anak satu-satunya dari 7 bersaudara. Nih yang juga kan anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Ini seperti anak tunggal. Jadi pasti manja, pasti tidak mau kehilangan. Termasuk juga tipe Kang Deddy nggak? Setiap orang kalau memang jodoh pasti tipe. Oke. Dengan kondisi Kang Deddy sekarang, banyak nggak sih cewek-cewek itu yang godain gitu, DM Kang Deddy begitu? Saya jarang buka DM ya. Oh gitu. Terus nggak ada yang, atau misalnya komen di apa? Ya, atau pas kunjungan misalnya ada yang saya itu menjodohkan begitu. Kalau perempuan itu nyaris tidak bisa membedakan mana penggemar, mana yang mencintai. Gitu ya. Ya karena kan yang meluk atau mana yang punya kepentingan. Ya, yang meluk, yang ngobrol, yang ini, ya yang kerling-kerling mata setiap kunjungan, ya setiap banyak. Waktu, ya komen banyak lah. Oke. Gitu. Ada yang di komen tuh ada bilang ke saya ayah, segala macam, akang, papa, segala macam ada ya. Saya kan terbuka aja lah bagi semua. Hai, Assalamualaikum. Hari ini merupakan istiadat pembukaan Parlimen bagi tahun 2025. Lamarannya mau diterima, saya datang sana lamaran. Setuju nggak ini? Setuju.
Nanti mau tinggal di mana? Mau tinggal di sini. Kalau kita ke Malaysia bawa lamaran, kamu setuju nggak? Setuju, Pak. Bener nih, setuju. Bener. Jadi mau kesini mau ketemu saya? Iya pastilah. Oh, nemuin saya ada yang cemburu nggak? Iya ada. Kalau di sini punya wajah begini sudah terpilih jadi wali kota. Harus datang. Ya nanti saya ke Malaysia bawa lamaran. Didukung. Apa yang didukung? Lamaran. Nanti kalau dilamar ada yang marah nggak orang Malaysia? Aduh, gak tahu tuh. Tap sini tap sini tap. Ini staff saya ini, biro jodoh ini. Tujuannya apa? Mau Lamaran jadi ajudan atau jadi security di rumah atau di security di hati. Setuju nggak orang Malaysia? Setuju. Kalau jelas lamarannya mau diterima, saya datang sana. Sudah 3.000. Insyaallah. Cepat. Sama ibu Malaysia siapa yang tidak cepat? Kamu pernah bertemu dengan Malaysia yang lain? Saya yang pertama. Pertama. Iya. Kamu yang pertama dan yang terakhir. Cari pasangan yang boleh bekerjasama, yang memahami, yang bertoleransi, yang boleh bertolak ansur. Cukup. Kalau you dapat pasangan yang ini, dia akan mudahkan kerja you. You boleh bersinar dekat mana saja berada, as a politician, as a leadership dekat tempat kerja, sebagai pemimpin dekat universiti dan sebagainya. Yang penting adalah pasangan yang boleh berikan positive vibe untuk you. Gubernur Jawa Barat jatuh hati pada anggota parlemen Malaysia. Nih yang setuju sini dong, sini pendukung, sini pindah. Yang nggak usah, semuanya dukung. Oh dukung semuanya. Sini setuju nggak kalian semua staff saya sini? Sebelum ngomong sudah setuju kami. Sini. Ini kalian semua kalau punya ketua PKK Jawa Barat sama ini setuju nggak? Ini kira-kira berwibawa nggak ketua PKK sama? Jadi kalau habis tempo mereka. Nggak ada habis tempo, selama gubernur pakai mereka nggak ada masalah. Makanya mereka takut sama gubernur. Nanti lebih takut sama ibu gubernur. Makin manis senyumnya nih. Adanya setuju nggak? Terserah. Dia yang menentukan. Tapi kami mendukung Hah? apapun. Cari emas 3 kilo. Aduh kamu ya. Ini dewasa ini Mbak ya. Kamu ambilin ART dong kamu buat dia. Siap. Ibu PKK ambilin. Siap. Ambilin. Sama sate. Boleh panggil Bunda. ya. Bunda aja. Sekarang saya berada di ladang kopi milik Kopi Ladang. Kopi Sherry. Betul. Kopi Sherry. Buah dia kita boleh makan. Senang makan. Kulit. Manis lah. Tapi biji itu nanti ludah. Tapi ini bijinya jangan makan. Ternyata Syefura dan Kang Dedi itu memang serasi dalam hal kebaikan. Lihat saja, aksi Syefura yang tulus berbagi sumbangan duit dan parcel ke anak-anak ini, persis seperti jiwa sosial Kang Dedi. Jelas banget mereka saling melengkapi sebagai pasangan yang dermawan. Ini ke Malaysia. Berarti kan Kuala Lumpur. Iya. Dari Kuala Lumpur Mau ke Bentuk dalam 1 jam. 1 jam nyampe. Dekat ya. Jakarta Kuala Lumpur 1,5 jam. 2 jam. 2 jam. Terus cuma 3 jam. Dekat. Saya kunjungan di Jawa Barat 8 jam. Di akhir pembicaraan, Dedi menegaskan bahwa hidup bukan soal mencari pasangan sempurna, tapi menemukan orang yang bisa berjalan dengan ritme yang sama. Karena pada akhirnya, jodoh bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kesamaan arah dan ketahanan menjalani realitas. Sebuah obrolan sederhana, tapi penuh makna. Dan seperti biasa, Dedi Mulyadi menyampaikannya dengan gaya khas, tenang, jujur, dan apa adanya. Jika kalian semua suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung di Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.